Tania dan dengan dua teman aku, ada Putri dan Elia. Halo Tania, halo juga buat semua pendengar. Halo semuanya, senang banget nih bisa ngobrol bareng sama kalian semua. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang kelihatan sepele tapi bisa bikin sekolah nggak kondusif, yaitu tentang konflik di lembaga pendidikan. Benar banget, karena sekolah itu kan tempat berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda untuk bertemu. Ada guru, siswa, orang tua, dan staf. Jadi potensi untuk ada konflik itu selalu ada. Nah, tapi yang paling penting itu bukan hanya menghindarinya, yaitu untuk mengelolanya dengan bijak. Adanya dugaan pelanggaran integritas akademik, 11 guru besar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung Mangkurat disikapi pihak rektorat dengan Oke, supaya lebih nyata, kita bahas satu kasus yang cukup sering terjadi di sekolah menengah. Ini kasus fiksi ya, tapi berdasarkan realita yang banyak ditemui. Jadi ceritanya gini, di sebuah SMP swasta di kota kecil, ada seorang guru, anggap saja namanya Ibu F. Beliau dikenal tegas, disiplin, dan suka kasih banyak banget latihan. Tapi ada orang tua siswa, anggap saja Pak K, yang merasa anaknya, sebut saja si R, tertekan karena sering mendapat nilai rendah dan katanya metode pembelajaran Ibu F itu terlalu cepat. Nah, dari situ mulailah muncul keluhan. Nah, awalnya itu cuma dari grup WA orang tua aja, tapi lama-lama malah berkembang jadi protes resmi ke sekolah. Nah, di sini Pak K minta agar guru tersebut tuh diganti atau enggak diubah cara mengajarnya. Sementara itu, dari sisi Bu F, beliau merasa udah adil dong dan mengikuti standar penilaian. Jadi dia juga nggak terima disalahkan. Akhirnya kepala sekolah turun tangan buat memediasi keduanya. Selama mediasi, ternyata akar masalahnya bukan cuma soal nilai, tapi karena komunikasi yang nggak terbuka. Orang tua nggak tahu metode pembelajaran guru, sementara guru juga nggak pernah tahu kesulitan yang dihadapi oleh siswa tersebut di rumah. Nah, akhirnya setelah berdiskusi panjang, mereka sepakat nih bikin program baru, yaitu guru wajib memberi laporan perkembangan siswa kepada orang tuanya, dan orang tua juga bisa berkonsultasi lewat forum yang sudah disediakan oleh sekolah. Nah, menarik banget ya. Sekarang kita bahas dari sisi teorinya. Kenapa sih konflik seperti ini bisa muncul? Nah, kalau dilihat-lihat dari teori konflik sosial menurut Lewis Koster, konflik itu sebenarnya hal yang wajar dalam hubungan sosial. Konflik bisa muncul karena adanya perbedaan nilai, kepentingan, ataupun persepsi antara individu maupun kelompok. Tapi kalau dikelola dengan baik, justru bisa memperkuat hubungan. Iya, konflik itu kayak sinyal gitu loh, bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Dalam kasus Bu F dan Pak K, konfliknya menandakan ada ketimpangan komunikasi antara guru dan orang tua. Setuju banget. Terus kalau kita pakai teori Thomas atau Kilman tentang gaya manajemen konflik, kira-kira gaya apa yang muncul di kasus tadi? Awalnya, Bu F itu pakai gaya kompeting, mempertahankan pendapatnya tanpa kompromi. Sementara Pak K pakai gaya akomodating karena dia lebih fokus ke kepentingan anaknya. Tapi kepala sekolah kemudian menerapkan gaya collaborating, yaitu mencapai solusi win-win dengan mempertemukan dua perspektif tadi.
Dan gaya kolaboratif itu yang paling efektif karena melibatkan komunikasi yang terbuka dan mencari solusi bersama. Ini sesuai banget sama prinsip manajemen pendidikan partisipatif. Semua pihak punya peran dan tanggung jawab. Iya, selain itu penting juga untuk memahami bahwa komunikasi dalam pendidikan bukan cuma transfer informasi, tapi juga membangun kepercayaan. Bahkan, penelitian menunjukkan konflik di sekolah paling sering muncul bukan karena perbedaan nilai akademik, tapi karena miskomunikasi antara pihak-pihak yang terlibat. Makanya, penting banget guru punya kemampuan komunikasi interpersonal dan manajemen emosi. Nggak cukup cuma pintar ngajarin materi aja. Oke, sekarang kita rangkum. Apa aja sih solusi yang bisa dilakukan lembaga pendidikan biar konflik seperti ini bisa dikelola dengan baik? Oke, yang pertama jelas itu adalah komunikasi terbuka. Nah, di sini sekolah perlu menyediakan wadah untuk dialog antara guru dan orang tua, misalnya pertemuan bulanan atau forum diskusi. Kedua, kepala sekolah harus punya peran mediasi yang netral. Jangan berat ke sebelah salah satu pihak. Dia harus jadi fasilitator yang memastikan keputusan adil untuk semua. Ketiga, bisa juga dengan pelatihan manajemen konflik dan komunikasi efektif untuk guru. Karena kadang guru nggak sadar bahwa gaya bicara atau ekspresinya bisa memicu salah paham. Dan yang keempat, penting banget adanya kebijakan sekolah yang jelas tentang prosedur penyelesaian konflik. Jadi, kalau ada masalah, semua pihak tahu langkah apa yang harus diambil, nggak langsung emosi. Kalau semua pihak sadar bahwa tujuannya sama, yakni kesejahteraan dan keberhasilan siswa, konflik sebenarnya bisa jadi peluang untuk memperbaiki sistem pendidikan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa konflik di lembaga pendidikan itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi dikelola dengan bijak. Dengan teori, komunikasi yang baik dan empati, konflik justru bisa membuka ruang perubahan positif di sekolah. Setuju banget. Semoga obrolan ini bisa ngasih insight buat para pendengar, terutama calon guru dan tenaga pendidik, supaya siap menghadapi dinamika di dunia pendidikan yang nyata. Oke, terima kasih buat Putri dan Elia yang sudah sharing hari ini. Dan buat sobat-sobat pendengar, jangan lupa terus dengerin podcast kita karena kita bakal bahas topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa semuanya. Tetap semangat dan berbuat baik. Bye! Kamu bye-bye. Kamu bye-bye. Ya sudah, bye-bye dulu. Nggak bisa gitu. Sekarang bubar. Kalau enggak, Bu. kalau enggak saya cekak ini. Apa tuh? Instruksi. Setiap hari Senin nggak ada guru yang nggak hadir. Lapor kamu sama bupati. Nggak bisa gitu. Sekarang bubar. Kalau enggak, Bu. Seorang guru di SD viral karena terekam hendak mencekik murid saat upacara bendera. Guru tersebut ternyata bukan guru tetap di sekolah itu. Ia tercatat di sekolah lain namun datang ke sekolah itu dan melakukan tindakan agresif. Dari hasil pemeriksaan, guru tersebut dilaporkan memiliki riwayat gangguan jiwa dan sedangkan dalam proses observasi oleh tim medis. Nah, tindakannya memicu rasa takut di kalangan murid dan guru lainnya, menunjukkan bahwa situasi kontrol keamanan di lingkungan sekolah mengalami celah. Sekolah atau dinas pendidikan setempat telah menindak dengan menonaktifkan guru tersebut dari tugas mengajarnya. Sementara proses medis dan disipliner berjalan. 1. Pemeriksaan mental guru berkala. Pastikan kondisi kejiwaan guru layak untuk mengajar.
2. Verifikasi guru di sekolah yang benar. Cegah guru salah tempat tugas. Yang ketiga, pelatihan pengelolaan emosi dan stres agar guru-guru mampu menghadapi tekanan dengan bijak. 4. Prosedur tanggap darurat di sekolah. Siapkan langkah cepat jika terjadi tindakan agresif. 5. Pengawasan rutin Dinas Pendidikan atau pantau kesehatan dan perilaku guru. 6. Kerjasama dengan orang tua dan masyarakat untuk membangun komunikasi agar masalah cepat terdeteksi.